Marinir. Dari Kesatria Marinir Baroto Sadati Marunda, saya Sabda Pipit akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi melaksanakan custody call di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diterima langsung Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Dr. Insinyur Hadi Karya Sumadi bertempat di ruang rapat Menhub RI, Gedung Cipta Kemenhub Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan kerjanya, Komandan Korps Marinir didampingi Asisten Intelijen Komandan Korps Marinir, Koosmin dan Kormar, dan Paban Opslat Ops Kormar. Dalam rangka pengamanan Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024 yang akan datang, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi meninjau kesiapan prajurit dan perlengkapan dengan melaksanakan apel gelar prajurit Korps Baret Ungu jajaran Pasmar 1 yang dilaksanakan di lapangan apel Brigif 1 Marinir, Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Yakinkan personil dan materialnya, sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, kalian siap hadir, tampil, dan berhasil. Cintai produk anak bangsa, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi didampingi Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan dan pejabat utama Korps Marinir melaksanakan kunjungan kerja ke PT Sentra Surya Eka Jaya, Jalan Raya Kemuning, Kota Tangerang. Dalam kunjungannya, dan Kormar didampingi Direktur Utama Bapak Eka Surya Jaya melihat secara langsung produksi kendaraan tempur, kendaraan taktis, dan kendaraan khusus yang akan memperkuat jajaran Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Guna menjaga dan mempererat tali silaturahmi keluarga besar Korps Baret Ungu, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi selaku pembina Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi melaksanakan tatap muka dan pengarahan kepada Jalas Nastri Korps Marinir Wilayah Barat yang dilaksanakan di Geraha Mako Korps Marinir, Jakarta Pusat. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi memimpin apel khusus prajurit dan PNS di lingkungan Mako Kormar yang dilaksanakan di lapangan apel Barungu Mako Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Kuitang, Jakarta Pusat. Untuk meningkatkan kedisiplinan, memperkuat fisik dan mental, serta melatih kerjasama dan kekompakan, Pegawai Inspektorat Jenderal Badan Pengatur Hilir Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh, Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan membuka kegiatan penguatan karakter dan kerjasama pegawai Kementerian ESDM tahun 2023 di The Highland Park Resort, Taman Sari, Kabupaten Bogor. Dalam rangka pendalaman terhadap administrasi data material dan inventaris jajaran Kolatmar, tim pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Korps Marinir yang dipimpin Irkormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suharyadi melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan serta uji petik bertempat di Gedung Olah Yuda Puslat Pasrat, Gunung Sahari, Surabaya. Prajurit dan pegawai negeri sipil jajaran Korps Marinir mulai dari Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3 melaksanakan upacara peringatan ke-75 Hari Bela Negara tahun 2023 yang dilaksanakan di jajaran masing-masing. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme prajurit, Kadisprof Kormar Kolonel Marinir Afin Dudun Abisanta memberikan pembekalan kepada anggota Provos Wilayah Jakarta yang bertempat di Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang prajurit petarung Korps Marinir atas nama Sertu Marinir Ribut Rianto mengagalkan sekaligus menangkap aksi penjamretan HP milik seorang ibu yang bernama Desvita Elina yang sedang duduk di pinggiran jalan daerah Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Dalam rangka menyambut Hari Juang Infanteri ke-75 TNI Angkatan Darat dan mempererat sinergitas TNI Polri, prajurit Korps Marinir mulai dari Pasmar 1, Pasmar 2, dan Pasmar 3 ikut memeriahkan dengan mengikuti kegiatan peloton beranding Yuda Wastu Pramuka Jaya berjalan kaki menempuh jarak 200 km yang dilaksanakan di jajarannya. Guna mengasah dan mempertajam kemampuan bela diri, prajurit Batalion Infanteri 2 Marinir melaksanakan latihan bela diri karate di lapangan Brigif 1 Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan mengasah naluri bertempur, prajurit Batalion Polisi Militer 1 Marinir melaksanakan latihan menembak senapan di lapangan tembak Letum Marinir Anumerta Jusman Puger, Kesatria Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar II Brigadir Jenderal TNI Marinir Y. Rudi Sulistianto memimpin apel khusus menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru di Kesatria Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Kepada seluruh prajurit, Komandan Pasmar II menghimbau dimanapun prajurit berada agar tetap menjaga netralitas, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar tidak terlibat hal-hal yang merugikan diri sendiri dan Korps Marinir. Dalam rangka cegah dini dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran kedinasan, Asintel dan Pasmar II, Letkol Marinir Alim Firdaus melaksanakan safari intelijen di Indoor Spot, Kesatria Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya. Dalam rangka kesiapan pengamanan pemilu dan pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini, Komandan Pasmar III Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto melihat secara langsung kesiapan satuan, baik personil maupun material, guna mendukung kesiapan operasi dan penugasan di lapangan apel Koarmada 3 Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka bentuk perhatian dan pengawasan terhadap prajurit dan penyampaian informasi perkembangan situasi serta evaluasi, Komandan Pasmar III Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto melaksanakan jamu komandan kepada seluruh prajurit jajaran Pasmar III di lapangan apel Makoko Armada 3, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Atlet muda Batalion Infanteri 7 Marinir kembali meraih medali emas pada kejuaraan renang perairan terbuka jarak 1.500 meter TNI Polri di Pantai Losari, Makassar. Sedangkan putri prajurit Yonif 9 Marinir berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan Taekwondo Intern Student Champion di Piala Menpora 2023 di Stadion Indoor Kelapa II, Tangerang. Untuk membantu dan sedikit meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat, prajurit Puslat Purmar 4 Purboyo beserta pengurus Jales Nastri menyerahkan bantuan sosial kepada warga masyarakat di wilayah daerah latihan Marinir Malang Selatan. Tim kesehatan dari Indobat melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada seluruh prajurit Korps Marinir di Kompi Charlie UNP 92 yang tergabung dalam Satgas John Mac Indobat 23Q. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada prajurit tentang pencegahan, penanganan dan pengobatan medis terhadap segala situasi yang terjadi di daerah misi. Dalam rangka mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat, prajurit Pasmar II Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Marpam Ambalat 29/2023 melaksanakan bedah rumah warga kurang mampu di Desa Tanjung Aro, Sebatik Timur, Nunukan, Kalimantan Utara. Ketua Gabungan Jales Nastri Korps Marinir Nyonya Nana Endi Supardi mendampingi Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supardi menghadiri olahraga bersama dalam rangka rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-61 Korps Wanita Angkatan Laut yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali SEMM MTR Opsla beserta Ketua Umum Jales Nastri Ibu Vera Muhammad Ali bertempat di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Menjadi yang terbaik tak semudah membalikkan telapak tangan. Lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Dari Kesatrian Marinir Baroto Sardadi Marunda, saya Serda Pipit mewakili kerabat kerja Dispen Kormar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jales Veva Jaya Mahe Marinir.